Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam Zoom pagi ini mengenai mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial dan Demokrasi Terpimpin. Nah, pada hari ini Bapak Andi Suwirtanya berhalangan hadir ya, dikarenakan beliau sedang sibuk berkegiatan di PPG ya, kalau tidak salah. Maka dari itu hari ini sesi presentasi akan dipimpin oleh saya sendiri selaku moderator yang ditunjuk oleh PJ mata kuliah ini. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk mengabsen dulu yang akan presentasi hari ini. Pertama ada Diva AR Munawar hadir. Hadir. Yang kedua ada Eva A. Rahman hadir. Hadir. Yang ketiga ada Fatia F.A. Dagama hadir. Hadir. Yang keempat ada Nazma Fauziah hadir. Hadir. Dan yang terakhir ada Diska LD Putri hadir. Hadir. Ya, untuk sesi presentasi sendiri yaitu presentasi singkat dengan PPT 1 slide dan waktunya maksimal 5-7 menit. Baik, langsung saja mungkin sambil teman-temannya ini atau PJ bisa memfollow up kembali gitu yang belum hadir. Langsung saja ke presentasi yang pertama yaitu dari Diva AR Munawar. Saya persilahkan. Ya baik, sebelumnya jangan dulu dimulai ya. Saya tadi minta tolong Diva untuk share screen. Ya, alhamdulillah udah ada ya. Sebentar, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi hari ini. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan terkait materi kebijakan Gunting Syafruddin tahun 1950. Nah, jadi maksud dari Gunting Syafruddin ini adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta II. Nah, kebijakan Gunting Syafruddin ini merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950-an akibat agresi militer pada 1947 dan 1949 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu menjadi lambat, menjadi berat. Nah, untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah, Menteri Keuangan saat itu, yaitu Syafruddin Prawira Negara, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS nomor PU1 melakukan tindakan pemotongan uang. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan mata uang pertama kali di Indonesia, sekaligus kebijakan yang membuat banyak pihak sangat terkejut ya kala itu. Nah, kebijakan Gunting Syafruddin ini berlaku sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tanggal 20 Maret 1950. Nah, kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin ini tidak hanya memangkas setengah dari nilai mata uangnya, tetapi juga memotong fisik uang kertasnya gitu, menjadi 2 bagian. Gunting Syafruddin diterapkan untuk menggunting mata uang NICA, Tadika, dan mata uang di Javasche Bank. Pecahan 5 gulden ke atas. Nah, untuk guntingan sebelah kiri ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Misal sewaktu kalian dulu itu membeli sayuran gitu, kita itu membayarnya dengan uang guntingan sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan itu ditukarkan dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Jadi kalau uangnya itu nilainya 5 gulden, maka yang ditukarkan sebesar 2,5 gulden. Nah, setelah itu nantinya akan dibayar 30 tahun kemudian oleh negara dengan bunga 3% setahun.
Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tentang Syafruddin Prawira Negara. Nah, Syafruddin Prawira Negara sendiri lahir di Serang, Banten 25 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta 15 Februari 1989. Dia mendapat gelar master di UI, ya. Dia pun adalah wakil Perdana Menteri ketiga, lalu menjadi ketua PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia kelima, Menteri Perdagangan Indonesia keempat, Menteri Pertanian Indonesia kelima, tergabung dalam Partai Politik Masyumi, juga anggota Badan Pekerja KNIP. Nah, lanjut ya, kemudian pada 22 Maret 1950 sampai 16 April 1950, bagian sebelah kiri ini harus ditukarkan dengan uang kertas yang baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditentukan. Nah, jika lebih dari tanggal tersebut, itu tidak bisa ditukarkan. Maka uang yang bagian kiri ini sudah tidak dapat lagi digunakan. Di samping itu, kebijakan ini tidak merugikan rakyat kecil karena rata-rata yang memiliki uang 5 gulden ke atas itu adalah orang-orang yang menengah ke atas waktu itu. Nah, kebijakan Putri Syafruddin ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara jumlah uang dan barang yang beredar, sehingga tidak terjadi inflasi nantinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Diva yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya yang berjudul Kebijakan Gunting Syarifuddin pada tahun 1950. Mungkin untuk presentasi Diva ini sedikit terlalu cepat ya, karena yang saya lihat itu sekitar 4 menitan, kurang 1 menit sebenarnya, tapi tidak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada presentasi dari Eva Anapurna Rahman mengenai pertempuran 5 hari di Semarang. Saya persilahkan. Waktunya 5-7 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil analisis saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pertempuran 5 hari di Semarang, tepatnya di tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Nah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai latar belakangnya. Yang pertama, Jepang menolak penyerahan senjata. Nah, hal ini tuh di latar belakangi karena Jepang merasa pada saat itu mereka tuh masih butuh legalitasnya di pemerintahan Indonesia, walaupun Indonesia sudah merdeka, udah apa ya, memproklamasikan dirinya menjadi negara yang merdeka gitu. Tapi sayang dari pihak Jepang tidak menghargai secara sepenuhnya kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai peristiwa tawanan Jepang di asrama pelayaran. Nah, ini tuh tepatnya terjadi sehari sebelum pecahnya pertempuran 5 hari di Semarang, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1945. Nah, para sipil yang dulunya veteran tentara ini, yang veteran tentara Jepang ini, tiba-tiba melakukan pemberontakan dan menyerang kepada para polisi Indonesia yang menjaganya dengan senjata tongkat besi dan kayu untuk merebut senjatanya. Nah, orang-orang Jepang itu tuh lalu melarikan diri ke Jatingaleh untuk bergabung dengan Kido Butai. Nah, Kido Butai sendiri itu salah satu pasukan elit tentara Jepang juga yang patut diacungi jempol gitu untuk segala tindakannya yang nantinya akan dibahas selanjutnya. Nah, ada beberapa alasan mengapa tawanan Jepang itu melakukan pemberontakan secara tiba-tiba. Yang pertama, menurut Mr. Wongsonegoro, yaitu pejabat tertinggi yang ada di Semarang, mereka itu melakukan hal tersebut karena mereka tidak memperoleh cukup makanan. Terus yang kedua, menurut Tanaka atau Sersan Kempetai saat itu tuh menyebut bahwa orang-orang Jepang itu tuh mengalami penganiayaan gitu. Nah, yang terakhir, peristiwa tandon air yang diracun yang mengakibatkan gugurnya Dr. Karyadi. Nah, Dr. Karyadi ini tuh merupakan korban pertama dari pecahnya pertempuran 5 hari ini. Nah, beliau ini merupakan kepala laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Purusara yang ada di Semarang. Nah,
lihat hati beliau ini tuh mau nge-cross check mengenai isu yang beredar bahwa tandon air atau reservoir air yang menjadi sumber air untuk masyarakat Semarang ini telah diracun oleh pihak Jepang. Nah, karena ingin untuk menjaga gitu sumber air yang nantinya disalurkan ke masyarakat, bila beliau ditemani supirnya akhirnya melakukan cek ke lokasi tersebut. Tapi sayang karena kondisi yang sedang dalam genting dan terus penuh ancaman, di pertengahan jalan beliau bersama supirnya ditemukan tewas terkapar di mobilnya, ditembaki oleh tentara Jepang yang pada saat itu ya sedang melakukan pengawasan gitu. Sempat beliau juga dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang ketika di meja bedah beliau sudah dinyatakan meninggal dunia karena mendapatkan luka yang cukup berat. Nah, yang selanjutnya adalah jalannya pertempuran. Nah, berawal dari penentangan para prajurit Jepang untuk menyerahkan senjatanya dan malah melakukan pergerakan dengan berdalih mencari dan menyelamatkan orang-orangnya yang ditawan. Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni di daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5. Nah, lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang 5 atau yang kini disebut daerah Tugu Muda. Nah, ini ada yang sebelah kanan bawahnya itu Tugu Muda. Nah, jalannya pertemuan ini juga karena memakan banyak korban. Walaupun 5 hari, korban dari Indonesia tuh sebenarnya tuh tidak bisa ditentukan ya ada berapanya, tapi ada di sekitar 2.000 orang dari Indonesia yang jadi korbannya 600 luka-luka dan sisanya tuh dari pihak Jepang ada 500. Nah, sayang sekali ya karena itu tuh benar-benar membabi buta gitu, apalagi dari pihak Kido Butainya. Lalu ada di akhir pertempuran. Nah, karena pertempuran yang berhasil memakan korban yang sangat banyak, hingga akhirnya pemerintah pusat Republik Indonesia dan pimpinan BKR di Yogyakarta kemudian mengirimkan suatu misi perdamaian bersama antara kedua belah pihak. Nah, di sini tuh ada Mr. Wongsonegoro ya, yang pada saat itu tetap ditawan, tapi tetap melakukan misi perdamaian, dan di pihak Jepang ada dari Mayor Jenderalnya Nakamura gitu, untuk melakukan negosiasi untuk pemberhentian tembak menembak gitu. Nah, terus ada dampaknya. Nah, dampak dari pertempuran yang berlangsung selama 5 hari itu banyak menimbulkan korban manusia yang terbilang sangat banyak. Korban pertama adalah Dr. Karyadi. Nah, menurut catatan di buku yang saya kutip itu ada sebanyak 500 orang Jepang tewas, sedangkan dari Indonesia ada 2.000 orang tewas dari itunya ya, dari pertempuran itu. Itu tuh tidak mengenal dia mau tentara atau bukan gitu. Jadi baik itu pemuda atau bapak-bapak bakal ditembak habis-habisan mau itu dimanapun gitu. Nah, dampak lainnya juga tuh kayak kerugian harta benda karena kan mereka tuh ada di salah satu 2 lokasi di daerah Kampung Batik sama Kampung Jaksa, itu tuh dibakar secara tiba-tiba oleh pihak Jepang gitu. Terus dampak psikis juga, jadi mereka tuh merasa terancam terus gitu kondisinya. Terus yang terakhir adalah kelaparan karena kondisi mereka yang harus berpindah-pindah tempat terus. Nah, berikut yang terakhir adalah tokoh-tokohnya. Ada 8 tokoh ya. Yang pertama Mr. Wongsonegoro, terus Bu Herman S. Nardi, terus Bambang Suparto, dan lain-lainnya. Nah, Mr. Wongsonegoro itu orang yang paling banyak berperan gitu, karena kan beliau pejabat tertinggi di Semarang, tapi sayang saya belum bisa menemukan sumber yang benar-benar pasti mengenai beliau karena terkendala sumber juga ya, di perpustakaan juga belum banyak yang belum banyak dicantumkan juga. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Eva yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, yaitu tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Mungkin untuk ini saya tidak bisa berkomentar banyak ya, saya ingin mengomentari waktunya saja. Untuk waktunya sudah pas 5 menit, dan mungkin untuk komentar dari Pak Andi Swirta itu sudah dikirim melalui grup WA, bisa dilihat oleh masing-masing presenter gitu. Nah, kita langsung saja ke presenter berikutnya, yaitu ada Saudari Fathia F. Adagama yang akan mempresentasikan tentang mosi integral tahun 1950, implementasi pemikiran Muhammad Natsir terhadap bentuk negara Indonesia. Kepada Saudari Fathia, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Farhana. Di sini saya akan memaparkan mengenai mosi integral tahun 1950, implementasi pemikiran Muhammad Natsir terhadap bentuk negara Indonesia.
Yang pertama adalah latar belakang tercetusnya mosi integral Natsir. Nah, lahirnya mosi integral Natsir ini tidak terlepas dari kondisi negara Republik Indonesia yang saat itu sedang bergejolak, di mana ada banyak kaum republik yang menyuarakan aspirasi anti-RIS dan banyak negara-negara bagian yang ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia Serikat dan bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan mereka menyadari sedang terperangkap dalam strategi Belanda. Nah, pihak yang termasuk menolak salah satunya adalah Muhammad Natsir yang saat itu menyaksikan resolusi dan demonstrasi anti-RIS gitu. Dan Muhammad Natsir ini saat itu sebagai ketua praksi Masyumi di Parlemen Republik Indonesia Serikat, kemudian mengambil inisiatif untuk bertukar pikiran gitu dengan pemimpin-pemimpin praksi lain. Nah, dari situ hasilnya Muhammad Natsir ini berkesimpulan bahwa perlu adanya penyelesaian secara menyeluruh atau integral dengan baik dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa waktu itu. Kemudian pemikiran Muhammad Natsir dalam memperjuangkan kembalinya RIS ke NKRI, di mana pada tanggal 3 April 1950 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di kala itu, tokoh Partai Masyumi, yaitu Muhammad Natsir, mengajukan gagasan penting yang dikenal dengan mosi integral, ya di mana mosi integral itu berisi kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya hidup dalam Republik Indonesia Serikat yang dibagi dalam 16 negara bagian, di mana negara-negara boneka bentukan Belanda itu diantaranya ada negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur, dan negara Pasundan. Nah, sebelumnya memang Muhammad Natsir ini sudah melihat itu bahwa pasca perjanjian Meja Bundar yang menyepakati dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah tindakan membahayakan bagi bangsa dan negara. Hingga akhirnya untuk menanggulangi gejolak yang terjadi, Natsir kemudian melakukan inisiatif yaitu dengan mosi integralnya, di mana agar semua negara-negara bagian itu bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Ya, jadi tidak ada satu negara bagian yang menelan negara bagian lainnya. Nah, gagasan Natsir ini dalam perkembangannya mendapat tanggapan positif oleh seluruh pimpinan praksi dari Parlemen RIS. Pemerintah menyambut baik gitu mosi integral tersebut dengan tangan terbuka, di mana usul Muhammad Natsir ini dianggap masuk akal sehingga dengan mudah diterima oleh praksi-praksi yang ada di DPR RIS gitu. Dan saat itu Muhammad Hatta yang menjabat sebagai Perdana Menteri menyatakan bahwa mosi yang digagas Natsir ini akan menjadi pedoman dalam penanganan masalah disintegrasi yang terjadi di RIS. Nah, kemudian setelah diterima oleh 11 anggota DPR RIS dan Perdana Menteri, kemudian di tanggal 3 April 1950, Muhammad Natsir tampil di podium sidang paripurna Parlemen RIS untuk menyampaikan pidato yang dikenal sebagai mosi integral Natsir. Nah, kemudian terdapat implementasi pemikiran Muhammad Natsir terhadap bentuk negara Indonesia yang dampaknya yang pertama terjadinya pembubaran negara bagian, di mana dampak dari pemikiran Muhammad Natsir ini adalah pembubaran 16 negara bagian. Nah, walaupun sebelum adanya mosi integral Muhammad Natsir ini sudah ada beberapa negara bagian yang membubarkan diri, namun mereka masih bergabung dengan negara bagian, yakni Republik Indonesia Yogyakarta. Tetapi ada beberapa negara bagian yang belum membubarkan diri, yaitu negara Indonesia Timur. Nah, yang kedua, dampaknya itu terjadinya pembentukan kembali negara kesatuan. Nah, berawal dari munculnya mosi integral Muhammad Natsir ini, dari situ kemudian pemerintah mengambil alih proses pembentukan negara kesatuan yang kemudian disahkan pada tanggal 15 Agustus oleh Presiden Soekarno di depan rapat gabungan DPR RIS, sehingga akhirnya di tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, hingga sampai sekarang susunan negara Indonesia masih tetap yaitu negara kesatuan. Dan yang ketiga, adanya perubahan konstitusi. Nah, sejalan dengan kesepakatan antara delegasi RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan, maka
menyepakati usul pembentukan Undang-Undang Negara Kesatuan yang diambil dari Undang-Undang RIS dan Undang-Undang Republik Indonesia dengan usulan perbaikan. Nah, perubahan konstitusi yang utama adalah pada pasal 1 ayat 1 tentang bentuk negara dari negara federal menjadi negara kesatuan. Nah, dampak yang terakhir adalah adanya perubahan sistem pemerintahan di mana terjadi perubahan sistem pemerintah dari sistem federal menjadi sistem kesatuan. Nah, perubahan sistem yang sebelumnya adalah presidensial, kemudian menjadi kabinet parlementer, di mana Muhammad Natsir ini menjadi Perdana Menterinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Fathia yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya mengenai implementasi pemikiran Muhammad Natsir terhadap bentuk negara Indonesia. Untuk waktunya juga sudah pas ya, sekitar 6 menitan. Tidak berlama-lama, kita langsung saja ke presenter berikutnya, yaitu Saudari Nazma Fauziah, yang akan mempresentasikan mengenai perjuangan bangsa Indonesia memperoleh pengakuan de facto dan de jure pada tahun 1946 sampai 1949. Kepada Saudari Nazma, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya Nazma Fauziah dengan NIM 009861 akan mempresentasikan mengenai perjuangan bangsa Indonesia memperoleh pengakuan de facto dan de jure tahun 1945 sampai dengan 1949. Ada kesalahan penulisan tahun di PowerPoint. Langsung saja di awal kemerdekaan, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah bersiap untuk mengumandangkan kemerdekaan Indonesia secara sah. Nah, peristiwa kemerdekaan Indonesia ini memiliki makna. Bangsa Indonesia telah mampu untuk membentuk nasib dan tanah airnya dalam setiap aspek kehidupan. Namun, keinginan kemerdekaan Indonesia tersebut terhalang oleh keinginan penjajah Belanda yang didukung oleh sekutu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan menancapkan kembali kekuasaan di Nusantara ini. Nah, kemudian adapun upaya Belanda dalam menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia adalah yang pertama itu membentuk RIS, pengakuan terhadap beberapa wilayah kekuasaan Republik Indonesia, dan membentuk Republik Indonesia Serikat merupakan langkah awal penjajah Belanda dalam menguasai Republik Indonesia secara keseluruhan. Nah, kemudian ada upaya yang kedua yang dilakukan oleh Belanda, yakni dengan melakukan politik mendekati para bangsawan. Maksudnya ialah para penguasa tradisional pada saat itu banyak yang mengikuti pemerintah kolonial Belanda dengan jaminan jabatan dan kekayaan yang diberikan oleh pihak kolonial Belanda. Nah, kemudian politik ini juga sebagai perpanjangan tangan Belanda terhadap rakyat pribumi, serta dijadikannya alat untuk mengeksploitasi kekayaan bumi Nusantara. Nah, kemudian atas konflik yang terjadi antara Belanda dan juga Indonesia, maka terjadilah Perjanjian Linggarjati. Nah, maksud dari diselenggarakannya Perjanjian Linggarjati ini ialah meredakan pergolakan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda melalui berbagai kebijakan, diantaranya ialah de facto dan de jure. Akan tetapi Indonesia dan Belanda memiliki pandangan yang berbeda terkait isi dari Perjanjian Linggarjati ini, di mana Indonesia dengan keyakinannya ingin Indonesia itu menjadi wilayah yang utuh sebagai NKRI. Nah, sementara Belanda justru mengakui beberapa wilayah penting di Indonesia sebagai bagian dari kekuasaannya. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya suatu tindakan saling serang yang tidak dapat dihindari. Di antaranya ialah adanya agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Nah, kemudian kenapa sih Indonesia tuh memperjuangkan haknya, terutama hak de facto dan de jure? Karena terdapat keuntungan, yaitu apabila berdaulatnya suatu negara, baik secara de facto maupun de jure, ialah bisa melakukan hubungan diplomasi, kerjasama ekonomi, dan mendapatkan bantuan dari dunia internasional. Kemudian terdapat beberapa negara yang mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, diantaranya yang pertama itu ialah Mesir. Mesir memberikan pengakuan resmi kemerdekaan negara Indonesia itu pada tanggal 22 Maret 1946. Adapun beberapa alasan mengapa Indonesia meminta bantuan pertamanya ke negara
negara Mesir karena Mesir ini merupakan pusat Liga Arab, sehingga apabila Mesir telah berpihak ke Indonesia, maka akan mudah untuk negara lain di kawasan Arab juga mendukung Indonesia. Nah, terlebih hubungan yang dijalin ini cukup erat. Banyaknya pelajar dari Indonesia, kemudian juga persamaan agama yang mayoritas antara Indonesia dengan Mesir juga sama gitu ya. Kemudian alasan lainnya ialah adanya tokoh yang sangat berpengaruh di Mesir, yaitu Hasan al-Banna dari organisasi Ikhwanul Muslimin. Kemudian negara yang kedua yang menyatakan dukungannya atau mengakui kemerdekaan Indonesia ada Palestina. Meskipun terdapat beberapa pendapat bahwa Palestina juga memberikan pengakuan terhadap Indonesia, akan tetapi pada saat itu Palestina juga belum menjadi suatu negara yang merdeka. Nah, sementara untuk mengakui berdaulatnya suatu negara harus dari negara yang berdaulat juga. Nah, sehingga pengakuan Palestina ini juga hanya disebut sebagai bentuk dukungan sederhana saja. Kemudian negara selanjutnya yang menjadi mengakuinya Indonesia sebagai negara yang merdeka adalah India, yaitu pada tanggal 2 September tahun 1946. Adapun alasan mengapa India mengakui kemerdekaan Indonesia kurang lebihnya sama dengan Mesir. Akan tetapi India ini terdapat peran-peran dalam membantu Indonesia gitu, khususnya mengangkat isu Indonesia ini ke PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama dengan Australia di tanggal 31 Juli tahun 1947. Kemudian negara selanjutnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia tentunya ada Australia. Nah, Australia ini mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah, adapun peran Australia dalam kemerdekaan Indonesia yaitu melakukan Black Armada, tepatnya di tanggal 24 September tahun 1945. Nah, para buruh di sana itu melakukan aksi boikot terhadap kapal Belanda yang ingin membawa senjata ke Indonesia. Nah, Perdana Menteri Australia, J.B. Shively, yang berasal dari Partai Buruh, mulai menyatakan dukungannya untuk Indonesia sampai di Agustus tahun 1947 dengan India. Australia kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersikap terhadap konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Nah, PBB akhirnya merespon isu kemerdekaan Indonesia setelah mendapat dorongan tersebut. Salah satu bentuk pengakuan PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN pada tanggal 25 Agustus tahun 1947. Nah, KTN ini merupakan komisi yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda melalui arbitrase atau penengah yang netral. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Saudari Nazma Fauziah yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk waktunya sendiri juga sudah ya cukuplah sekitar 6 sampai 7 menit. Cukup. Lalu kita langsung saja ke presenter berikutnya, sekaligus menjadi presenter terakhir pada pertemuan kita hari ini. Itu ada Saudari Rizka LD Putri yang akan mempresentasikan tentang perpindahan ibu kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946. Kepada Saudari Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rizka Listia Dwi Putri. Di sini saya akan mempresentasikan topik saya yang berjudul Perpindahan Ibu Kota RI pada 4 Januari 1956. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kan pernah di bawah jajahan berbagai negara hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia itu diwakili oleh Presiden Soekarno dan juga wakilnya pada saat itu memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Nah, ternyata tidak sampai di situ saja, pemerintahan Indonesia pun masih terus berjuang karena pada saat itu keberadaan Belanda yang terus-terusan mengusik Indonesia. Nah, bahkan Soekarno dan Hatta pun tidak luput dari berbagai teror yang pada saat itu ditunjukkan untuk melemahkan kembali pemerintahan Indonesia. Nah, pada saat itu kondisi pun kembali genting hingga terpaksa pada 4 Januari 1946 ibu kota Republik Indonesia itu dipindahkan dari Jakarta ke Jogja.
Yogyakarta. Nah, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta ini tuh dilakukan untuk menghindari situasi yang pada saat itu semakin kacau setelah Belanda menguasai Jakarta. Nah, rencana perpindahan ibu kota ini tuh dilakukan dengan rapat-rapat singkat dan juga didatangi oleh beberapa tokoh yang terlibat dan juga sangat terbatas. Nah, berdasarkan usulan-usulan koordinasi juga dari pemerintah Yogyakarta pada saat itu, Soekarno pun akhirnya memutuskan untuk mengatur pemerintahan nasional dari kota Yogyakarta. Nah, dalam upaya perpindahan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta ini tuh mempunyai timeline peristiwa, yaitu yang pertama itu kedatangan tentara Nika Belanda. Nah, peristiwa perpindahan ibu kota RI ke Yogyakarta ini tuh bermula pada saat kedatangan tentara Nika Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah jajahannya di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa Jepang itu telah menyerah pada sekutu di tanggal 14 Agustus 1945 yang kemudian pada tanggal 16 September 1945 tentara Indonesia itu berlabuh di Tanjung Priuk untuk melucuti senjata-senjata dan memulangkan tentara Jepang pada saat itu. Nah, juga pada saat itu tentara Indonesia itu membebaskan tawanan-tawanan perang. Nah, namun pada saat itu tentara sekutu ternyata diboncengi oleh tentara Nica Belanda yang pada saat itu tuh tentara Nica Belanda tuh ingin kembali membangun wilayah penjajahan di Indonesia. Nah, setelah kedatangan tentara Nica di Tanjung Priok itu, situasi pun semakin genting. Bahkan dengan sengaja pemerintah Belanda pada saat itu tuh membuat kantor dan juga bersikeras untuk kembali menguasai ibu kota Jakarta. Nah, pada saat itu juga Belanda pun ingin kembali berkuasa kan. Nah, dengan ingin kembali berkuasa itu tuh mereka itu melakukan banyak sekali upaya-upaya penculikan dan juga upaya-upaya pembunuhan kepada tokoh-tokoh nasional pada saat itu, termasuk IR Soekarno dan juga Bung Hatta. Nah, kedua ada menggelar rapat terbatas. Nah, pada saat itu pun pastikan situasinya semakin bahaya dan juga pada saat itu Belanda pun mengancam IR Soekarno. Soekarno pun sempat mendapat beberapa kali ancaman dan juga teror yang sangat mengerikan pada saat itu kan. Nah, tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena itu tuh sangat mempengaruhi Indonesia pada saat itu. Kemudian Soekarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 yang di kediamannya. Nah, dari hasil rapat tersebut itu pemerintah Indonesia sepakat untuk mengendalikan pemerintahannya itu di lingkup daerah. Nah, kemudian 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono V saat itu menyarankan agar ibu kota RI itu dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Lalu Soekarno menanyakan kembali kesanggupan dari Yogyakarta pada saat itu dan juga menerima akhirnya pun dengan banyaknya perbincangan dengan Sultan Hamengkubuwono V akhirnya menyanggupi dan juga Soekarno menerima penawaran tersebut. Nah, yang ketiga itu proses pemindahan ibu kota Jakarta atau sampai di Yogyakarta. Nah, jadi proses pemindahan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta pun segera dilakukan dari yang tadi melakukan rapat tersebut. Nah, pada 3 Januari 1946 itu rombongan Soekarno dan juga Hatta dan juga para menteri-menteri kabinet-kabinet secara diam-diam melakukan perjalanan menuju Yogyakarta pada saat itu dengan kereta api, yaitu sekitar jam 6 sore dan juga berangkat dari kediaman IR Soekarno yang pada saat itu tuh IR Soekarno memberangkatkan 15 pasukan khusus yang siap mengawal para tokoh hingga akhirnya sampai di Yogyakarta. Nah, setelah melewati 15 jam perjalanan kereta, akhirnya rombongan IR Soekarno yang tadi dikawal oleh 15 pasukan itu pun sampai di Yogyakarta. Nah, yang terakhir itu ada diumumkan melalui siaran RRI. Nah, di hari kedatangan rombongan IR Soekarno ke Yogyakarta pada saat itu, Wakil Menteri Penerangan yaitu Ali Sastro Amijoyo yang pada saat itu mengumumkan siaran resmi perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta melalui siaran RRI. Nah, dalam siaran tersebut dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota itu dilakukan karena situasi Jakarta yang saat itu semakin genting karena Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, dalam siaran tersebut dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota itu dilakukan karena situasi yang genting dan juga tidak aman. Selain itu, fasilitas yang ada di Yogyakarta pun dinilai sangat memadai untuk saat itu dilakukannya pemindahan dari ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta untuk sistem pemerintahan sementara. Nah, itulah yang dijadikan alasan dipilihnya kota Jakarta pada saat itu sebagai ibu kota untuk menjalankan pusat pemerintahan sementara. Nah, sejak saat itu
yaitu tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota RI dan pemerintahan ibu kota kembali meneruskan perjuangannya pada saat itu untuk melawan penjajahan Belanda yang saat itu semakin gencar gitu ya. Nah, pusat pemerintahan Indonesia pun pada saat itu berpusat dan juga berkantor di Gedung Agung yang terletak di seberang bekas Benteng Vandenberg. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada presenter atau Saudari Rizka sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, yaitu mengenai perpindahan ibu kota RI pada 4 Januari 1946. Ya, mungkin untuk sesi presentasi saya cukupkan sekian ya. Barusan terdapat beberapa presentasi dari atau dari teman-teman kita yang cukup menarik gitu untuk dikaji dan dibahas. Nah, mungkin untuk perkuliahan pada hari ini saya cukupkan sekian. Kang, permisi Kang. Iya, kenapa? Link absennya ada nggak Kang? Tadi saya keluar device, tiba-tiba di komentar hilang link absennya. Oke, Ilham. Untuk kepada PJ mata kuliah ini bisa meng-share kembali link absensinya ke chat Zoom ya. Kolbi. Oh iya, sebentar ya. Ya, nanti sambil ditunggu link absennya. Kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi yang nanti akan diberikan atau yang sudah diberikan sebelumnya, dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar di dalam grup WA, karena link presensi dan juga komentar ini akan menjadi bukti kehadiran teman-teman di perkuliahan pada hari ini. Untuk komentar di grup WA sendiri, deadline atau batas waktunya yaitu sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kepada teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini dan juga ikut meramaikan sesi presentasi pada hari ini. Mungkin saya Haidan Hasan selaku moderator pamit undur diri gitu dalam perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa untuk sarapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haidan.